Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan pada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Marilah kita bersama-sama memujikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dalam keadaan sehat, tentunya dengan iman yang baik pula. Saya mohon maaf karena saya terlambat kira-kira 15 menit untuk live Instagram di Rumah Sakit Sriwijaya. Mudah-mudahan tidak mengurangi antusias dari masyarakat semua untuk mengetahui pelayanan kesehatan mata di era COVID-19 di Rumah Sakit Sriwijaya. Tidak kenal maka tidak sayang, makanya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marlini, dokter spesialis mata, khususnya di divisi glaukoma kalau di Rumah Sakit Sriwijaya. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat berat untuk kita semua, baik masyarakat maupun tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Karena banyak sekali, karena pandemik dari COVID-19 ini, baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat, ada yang juga takut untuk berobat. Nah, karena ketakutan inilah akhirnya pasien terutama gangguan mata itu berobatnya datangnya terlambat, kadang datang terlambat, sehingga menyebabkan perlakuan atau tindakan yang kita lakukan itu kadang tidak bisa menyelamatkan saraf mata sepenuhnya. Saran kami dari rumah sakit ini Sriwijaya, jangan takut, jangan khawatir untuk datang ke pusat kesehatan. Tentunya dengan protokol kesehatan yang telah dipublikasikan, yang telah dipromosikan oleh seluruh instansi. Misalnya datanglah dengan menggunakan masker apa saja boleh, tapi harus menutupi hidung dan dagu. Mohon maaf saat ini saya tidak menggunakan masker karena dikhawatirkan ucapan saya agak terhambat kalau menggunakan masker. Kalau kita di sini untuk pelayanan kesehatan mata, dokternya, perawatnya, seluruh petugas menggunakan hazmat. Dokternya akan menggunakan masker N95. Mungkin ada beberapa pasien yang menggunakan masker tidak sesuai dengan ketentuan, itu akan kami ingatkan. Jadi jangan marah, jangan tersinggung kalau kita ingatkan, karena untuk pemeriksaan mata itu jaraknya kurang dari 1 meter. Jadi tetap kita sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai pasien yang akan diperiksa itu mencegah penyebarannya. Selain dari masker, tentu sebelum masuk ke Rumah Sakit Umum Sriwijaya, Bapak dan Ibu itu akan disuruh untuk cuci tangan di depan, kemudian akan diukur suhu dengan menggunakan termogram. Di ruang poli sendiri, poliklinik mata dan yang lainnya itu kita juga menggunakan sterilisasi dengan menggunakan HEPA filter. Jadi kalau pasien kita lihat pasiennya lebih dari menumpuk dan banyak, itu HEPA filternya kita gunakan. Kemudian mungkin pasien-pasien akan lama menunggu. Kalau di sini jangan takut, jangan khawatir bahwa pelayanan yang akan kita lakukan memang harus komprehensif. Mulai dari pemeriksaan tekanan bola mata, pemeriksaan vital sign dari nurse station, kemudian pemeriksaan tajam penglihatan, baru nanti akan bertemu ke dokternya. Jadi mungkin yang seperti itu akan memakan waktu 15-30 menit. Tapi itu akan menilai pemeriksaan kita akan menjadi lebih komprehensif dan lebih memuaskan. Itu adalah layanan standar yang kami lakukan di Rumah Sakit Sriwijaya. Kemudian kapan sih
kita harus berobat? Kapan kita harus berobat ke rumah sakit? Jadi kekhawatiran itu harus kita lawan kalau memang gangguan pada mata itu sangat mengganggu. Yang terutama sekali adalah mengganggu tajam penglihatan. Misalnya selama ini Bapak dan Ibu bisa melihat dari jarak 6 meter tanpa ada keluhan, tiba-tiba penglihatannya tidak bisa melihat dari jarak 1 meter. Itu harus segera berobat. Kemudian kalau matanya merah tanpa sebab, kemudian nyeri yang hebat sekali sampai mual atau muntah, itu bisa juga langsung berobat. Kalau yang seperti itu harus langsung berobat ke IGD. Jadi jangan menunggu, tunggu rujukan. Kemudian apa lagi? Nah, kita barusan tadi dapat pasien yang terbentur. Terbentur itu kita tidak melihat ada darah atau tidak. Karena benturan pada mata itu bisa juga menyebabkan saraf matanya juga terganggu. Nah, ada lagi yang perlu kita perhatikan adalah beberapa kelainan mata itu disebabkan oleh penyakit sistemik yang ada di badan kita. Misalnya hipertensi menahun, kencing manis atau diabetes mellitus. Kemudian ada gangguan darah, anemia, kemudian ada gangguan ginjal. Nah, itu harus kita periksakan ke mata, jangan menunggu ada keluhan, terutama paling tidak 3 bulan sekali. Jadi bisa dimintakan dengan PPK tingkat 1-nya untuk menilai apakah darah tinggi, kencing manisnya sudah berimbas ke mata. Biasanya penyakit-penyakit sistemik itu akan berimbas ke mata kalau sudah diindap selama lebih dari 5 tahun. Kemudian protokol apa saja selain masker, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak itu diperlukan supaya paparan dari COVID yang kita tidak tahu ada di mana itu bisa kita cegah. Nah, sebaiknya kalau memang pasiennya itu masih bisa berjalan, masih bisa aktivitas ringan, pendampingan hanya diharapkan 1 orang saja. Pendampingan hanya 1 orang saja. Nah, kemudian bagaimana untuk follow up atau screening berkalanya? Kalau untuk pasien-pasien dengan minus yang tinggi, dia lebih moderat tinggi, lebih dari minus 3, itu sebaiknya 6 bulan sekali. Jadi jangan takut untuk berobat sesuai dengan protokol kesehatan, ya. Kemudian kalau pasien-pasien yang tadi kita sebutkan itu 3 bulan sekali. Apalagi ya yang kita mau inikan? Oh ya, untuk penyakit-penyakit darurat mata, beberapa penyakit yang darurat mata yang melibatkan penyakit sistemik itu misalnya ablasio retina. Jadi saraf matanya lepas. Ya, bisa karena spontan, bisa karena degenerasi, bisa juga karena penyakit yang saya sebutkan tadi. Kemudian glaukoma akut. Kemudian
Untuk mata bisa kita nilai saraf matanya untuk RNFL-nya atau dengan makulanya bisa kita nilai. Untuk meriksa lapang pandang kita juga ada perimetri otomatis Humphrey. Kemudian untuk mengurangi minus, nggak mau pakai kacamata, capek pakai kacamata, itu kita punya alat lasik dengan menggunakan waska. Kemudian pakimetri, kemudian kita punya lasernya yang argon, kemudian Indiac laser juga kita punya. Kita juga punya alat untuk di atas, untuk di ruang operasi itu kita punya vitrektomi, emulsifikasi. Ya, jadi semuanya kalau untuk di mata kita center ya, jadi semuanya kita bisa selesaikan dengan tuntas atau komprehensif. Kalau ada yang mau bertanya silakan, mungkin yang mau bertanya di IG ini, kalau ada pertanyaan boleh sambil kita ngobrol-ngobrol, tidak ada yang terlalu banyak yang kita jelaskan, cuman intinya kita tidak membatasi pelayanan kesehatan mata, kita tetap melayani pelayanan kesehatan mata, hanya kita menggunakan protokol pencegahan COVID-19. Misalnya kalau untuk rawat jalan tadi ya, jadi kalau tidak pakai masker, mohon maaf, akan kita jelaskan. Kalau persediaan masker kita ada, kita akan berikan maskernya di depan, jadi di depan security. Kalau tidak mau pakai masker, mohon maaf, kita tidak bisa melayani. Kemudian cuci tangan dengan baik dan benar, jangan karena terpaksa. Jadi ada 6 langkah untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini tadi yang satu, biar jangan lupa kita semua pulang dari rumah sakit atau pulang dari luar rumah itu semua pakaian dari mulai jilbab kalau yang perempuan sampai ke kaos kaki itu harus dicuci. Jadi direndam dulu kalau saya dengan deterjen dan air panas, kemudian baru dicuci. Disarankan kita tidak menggunakan perhiasan maupun jam tangan. Jadi kalau itu juga kalau mau dicuci takutnya nanti jam tangannya rusak. Jadi untuk sekarang memang kita harus hidup sederhana jadinya, tidak ada menggunakan apapun untuk perhiasan supaya dia tidak menempel di perhiasan dan jam tangan kita. Kalaupun mau disemprot, saya pikir sayang ya, takutnya nanti perhiasannya rusak. Dokter, ini ada yang bertanya dokter dari Rusmiati, mungkinkah penyakit DM bisa mempengaruhi posisi bola mata? Penyakit kencing manis bisa mempengaruhi posisi bola mata. Kalau posisi bola mata, sepengetahuan kami, kalau dia sudah mengganggu saraf mata, Bu, bisa. Misalnya dia sudah mengganggu saraf 3, 4, dan 6, itu bisa. Jadi posisinya kalau misalnya gangguannya di nervus 3, itu ibu nggak bisa melihatnya ke tengah, jadi dia lari, bisa juga begitu Bu. Jadi yang ditakutkan dari kencing manis itu adalah akibatnya sebenarnya dia bisa kemana-mana, dan yang bisa dilihat pembuluh darah yang terimbas oleh kencing manis pada pasien yang masih hidup itu dengan alat fotofundus, kalau kita itu bisa kita lihat. Jadi sesegera mungkin harus kita nilai paling tidak 3 bulan sekali ya Bu. Jadi bisa dia kalau dimanapun saraf kenanya itu bisa, karena kencing manis itu rantaiannya banyak, karena dia hambatannya lambat, kemudian dia mengganggu peredaran darah, jadinya ada gangguan di cardiovascular disease-nya, itu bisa. Jadi bisa semua. Ada pertanyaan lagi dok? Dok, ayah saya penderita DM tipe 2. Sudah 1 tahun rutin minum obat. Saat ini tidak ada keluhan di matanya. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan rutin dok? Dan pemeriksaannya apa? Ya, terima kasih. Sebenarnya
biasanya dokter-dokter penyakit dalam atau dokter umum itu akan mengkonsulkan ke dokter mata untuk menilai apakah DM-nya, kencing manisnya ini sudah lama. Kadang-kadang memang baru ketahuan, Ibu, Bapak, baru ketahuan, tapi waktu kita nilai di alat yang foto fundus, itu bisa kita nilai kalau dia sudah ada gangguan, misalnya ada, saya pakai bahasa kedokteran ya, karena susah mengartikannya. Misalnya ada pembuluh darah kecil-kecil, mikroaneurisma, itu berarti dia sudah lebih dari 5 tahun. Tapi ketahuannya baru sekarang. Misalnya dia tingginya itu tidak tinggi-tinggi amat, 160, 200. Nah itu kadang-kadang memang agak neglected, terabaikan. Nah dari penilaian mata itu bisa dinilai bahwa bapak atau ibunya itu sudah lebih dari 5 tahun. Jadi harus pemeriksaan rutin ya, Dok? Iya, jadi kalau kita sarankan kalau ada pasien-pasien dengan kencing manis itu tergantung nanti tipe gangguan di matanya. Kalau memang tidak ada imbas di mata itu 1 tahun sekali. Tapi kalau sudah ada yang grade-nya ya, jadi ada retinopati diabetika kalau kita bilang, retinopati diabetika ringan, sedang atau berat. Nah itu ada lagi nanti penilaiannya, bisa dia 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Dok, bagus sekali. Izin bertanya, Dok, kalau memakai kacamata pelindung di masa COVID ini mempengaruhi daya penglihatan mata nggak, Dok? Misalnya mata menjadi minus atau positif. Oh iya, terima kasih Bu Evi ya, Bu Evi Susanti. Sebenarnya tidak ada pengaruh ya, karena kan kacanya itu hanya kaca mika, jadi dia mengurangi paparan droplet atau yang kita takutkan misalnya aerosol yang sekarang. Jadi tidak ada. Saya saja kalau praktek itu selain kacamata saya, kita juga masih pakai face shield lagi untuk menghalangi. Jadi kita sudah pakai N95, kadang-kadang pakai masker bedah lagi, kemudian kita pakai face shield lagi. Bayangkan kalau sudah 4 jam itu. Rasanya juga berat, cuman kita melayani. Jadi tidak mempengaruhi ya, Dok ya? Jadi tidak ada, cuma perlakuan dari face shield-nya kalau sudah digunakan keluar, itu kan dibersihkan saja, dibersihkan. Bisa pakai alkohol kan, kemudian didiamkan, besoknya bisa digunakan. Saran saya facialnya tidak usah dibawa ke kamar ya, mungkin di luar saja kita taruh. Pertanyaan dari Bu Rusmiati lagi, Dok, cara pengobatannya gimana, Dok? Ya, ini yang orang tuanya DM tadi, Dok. Cara pengobatannya itu tergantung nanti yang kita lihat. Kalau misalnya dia tipe 1 tidak mengganggu penglihatan, jadi penglihatannya kan akan kita nilai ya Bu. Misalnya kalau normalnya penilaiannya masih 6/6, jadi penderita melihat dari jarak 6 meter, yang orang normal juga melihat dari jarak 6 meter. Kalau itu kita biasanya tidak kita lakukan pengobatan yang intervensinya tinggi. Jadi salah satu yang bikin orang penyakit kencing manis tidak nyaman adalah dia biasanya ada sensasi gatal, sensasi tidak nyaman, atau sensasi kering yang akan menyebabkan cairan matanya itu keluar lebih banyak. Jadi sensasinya berair-air. Nah itu yang kita sering sebut dengan sindroma mata kering. Nah itu cukup kita kasih tetesan saja yang untuk membuat bahwa matanya tidak terlalu kering. Nah yang kedua, penglihatan dekatnya itu akan lebih cepat terganggu kalau kencing manis, karena dia memang tipe kataraknya yang terbentuk juga akan bentuknya yang menyebabkan penglihatan dekatnya yang lebih tidak nyaman. Itu saja. Dari Bapak Supriyanti, Assalamualaikum, Dok. Kalau malam saya bawa motor pakai helm nggak jelas silau. Saya belum pernah cek mata, Dok. Ini maksudnya mungkin ada pengaruh, ada gangguan di mata atau enggak maksudnya? Oh iya, terima kasih Ibu ya, Ibu Supriyanti. Ibu Supriyanti, karena kita kan belum bisa menilai secara lisan begini ya. Jadi Ibu Supriyantinya usianya berapa, kita juga belum menilai. Jadi sebaiknya kontrol Bu, karena kalau dia ada silau pada malam hari, kalau kita bilangnya glare,
Itu kalau usia-usia di atas 45 tahun atau di atas 40 tahun yang kita takutkan itu sudah ada gejala dari kekeruhan dari lensa, walaupun lensanya misalnya keruhnya hanya di pinggir-pinggir saja. Jadi harus dicek ya Bu, kalau sudah ada keluhan sekecil apapun itu jangan diabaikan untuk mata, karena ada beberapa keluhan yang tidak bisa kita recovery dengan maksimal. Misalnya pasien-pasien dengan keluhan glaukoma, penglihatannya menyempit. Nah, itu kita tidak bisa memperbaiki lapang penglihatannya itu lagi. Jadi harus sesegera mungkin. Oke. Ada lagi dok. Dok, izin bertanya lagi. Ibu hamil dengan minus tinggi, min 7, harus SC. Itu hoax atau fakta dok? Oh, itu tidak apa ya, itu kalau kita bilang hoax juga enggak ya. Jadi kita itu harus menilai saraf matanya, bukan karena minusnya. Jadi minus 3 sampai 10 itu rentan untuk terjadinya ablasio retina. Jadi lepas saraf matanya. Biasanya dokter kebidanannya akan mengkonsulkan ke dokter mata. Nah, dari kaminya akan melihat dengan alat foto fundus atau funduskopi bisa. Kalau misalnya retinanya tipis, ya memang kita tidak sarankan. Jadi tidak hanya misalnya minus 7 harus gitu, tidak. Dia harus dinilai dulu lagi saraf matanya, yaitu retina matanya. Jadi kalau dia tigroid appearance-nya terlihat jelas, jadi kemungkinan retinanya tipis. Jadi sampai saat ini ya Bu, kita itu belum, kalau saya mau memberikan masukan lagi, jadi kalau kita bayangkan saraf atau lapisan mata itu ada 3 macam. Jadi bagian yang putih yang kita lihat itu sklera, kemudian di tengahnya itu bagiannya hitam, koroid, dan yang di paling tengah lagi adalah retina. Nah, itu kekuatan menempelnya itu sampai sekarang belum ada alat untuk menilai, oh nempelnya 100%, nempelnya 90%. Itu tidak ada, belum ada. Nah, yang bisa kita nilai itu hanya ketebalannya. Semakin tipis saraf retinanya, kemungkinan tempelannya semakin kurang baik. Jadi tidak disarankan untuk melahirkan spontan. Tidak bisa kita hanya menilai minusnya. Kadang dengan minus 7 saya punya pasien itu karena dia terkontrol dengan baik kacamata, dia tidak memiliki tigroid appearance itu. Jadi kita tidak sarankan untuk dilakukan seksio, dia bisa dilakukan dengan persalinan biasa. Ada lagi dok, Agung Anggana. Dok, mau tanya, saya beberapa minggu yang lalu main HP sambil tiduran dan HP-nya jatuh kena mata saya sampai bengkak, tapi sampai sekarang tidak ada keluhan. Apa mungkin suatu saat nanti mata saya bisa kenapa dok? Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi saya bilang dari tadi, sekecil apapun benturan di mata sebaiknya jangan diabaikan. Apalagi ini sampai bengkak. Jadi sampai bengkak, berarti kan mungkin jarak HP-nya dengan mata kemarin agak jauh. Jadi waktu dia jatuh ke mata itu agak kuat tekanannya. Seperti tadi itu kita sebutkan adalah trauma tumpul. Jadi itu harus dinilai. Pertama yang harus kita nilai adalah tekanan bola matanya. Kedua, kita lihat di bilik mata depannya itu ada darah atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya traumatic optic neuropathy. Traumatic optic neuropathy itu dia benturan belan trauma, kanker cup itu langsung ke makulanya. Nah, itu yang bahaya. Sebaiknya dikontrolkan kalau ada trauma di mata. Ya Pak Agung ya, trauma kimia saja seperti air, cucian pel atau sebagainya itu harus kita antisipasi dengan segera. Apalagi trauma dengan HP ya. HP itu kan mungkin sekitar 2 ons, ada yang malah setengah kilo kalau yang besar ya. Nah, itu harus kita antisipasi. Jangan takut untuk yang tadi, jangan khawatir untuk berobat. Jadi bisa langsung berobat ke IGD. Kalau trauma kan bisa langsung, tidak perlu menunggu rujukan. Nanti bisa kita lihat dengan alat yang lebih lengkap lagi.
Demikian Pak Agung. Berarti pada saat itulah dok ya, langsung ya dok, pas pada saat sudah terjadi itu langsung dilihat ya dok ya? Ya, paling tidak 1 minggu lah kalau misalnya memang ini. Tapi kalau misalnya dia pas lagi trauma langsung tiba-tiba gangguan matanya berubah, kontur matanya berubah, itu harus segera Pak Agung. Jangan nunggu lagi kayak tadi itu kan matanya sampai bengkak katanya. Nah, itu kan berarti kan sudah ada perubahan dari anatomi matanya. Satu lagi dok, penderita DM bisa melakukan operasi mata nggak dok? Karena semenjak kena DM, bola mata suami saya jadi juling. Nah itu, terima kasih Ibu Rusmiati. Memang yang seperti ini saya bilang kan, kalau penyakit misalnya dia ada katarak dengan DM, itu pemeriksaan kita memang lebih dalam lagi, mulai dari pemeriksaan saraf belakangnya. Kemudian ya sebaiknya kita lihat dulu kalau misalnya ada perdarahan di belakang sebelum kita operasi. Misalnya ada katarak ya, karena kencing manis ini pencetus katarak tipe subkapsularis yang paling tinggi. Nah itu jadi kita lihat lagi dulu belakangnya. Kalau istilahnya belakang ya, kalau kami bilang saraf mata itu. Nah kalau saraf matanya kurang baik, biasanya operasi katarak itu biasanya kita tunda dulu. Kita harus memperbaiki saraf matanya. Nah, di kami juga itu ada alat untuk menilai apakah keberhasilannya 100%, 90%. Nah, itu bisa kita nilai. Jadi kita tidak memberikan oh ini pasti bagus, ya enggak. Jadi tergantung modal dasar mata kita Ibu. Jadi kalau modal dasar mata kita baik sarafnya, insya Allah operasi kataraknya akan berlanjut dengan baik. Tapi misalnya ini modal dasarnya ada DM, ada sudah gangguan saraf matanya. Nah itu ya harus kita jelaskan bahwa saraf matanya akan terganggu seperti ini. Demikian Ibu. Kalau untuk juling Ibu itu kita harus periksa lagi julingnya karena apa tadi. Jadi karena juling itu kan tadi ada 3 ya penyebabnya. Bisa karena kekuatan dari matanya beda. Jadi misalnya yang ini kanannya -2, yang kirinya -10 misalnya. Itu juga akan juling karena dia tidak sejajar. Yang kedua otot matanya Bu. Otot matanya kita lihat lemah atau tidak. Nanti ada pemeriksaan gerakan bola mata, dia lemah karena apa. Yang keempat ya memang sarafnya. Jadi 3 ini harus dinilai semua. 3 ini. Nah mungkin untuk suami Ibu bisa kembali lagi ke rumah sakit yang pernah didatangi Ibu untuk menyelesaikan pemeriksaan selanjutnya. Jadi jangan dibiarkan julingnya Bu. Kadang-kadang juling itu selesai hanya dengan kacamata saja. Sudah dokter? Ya. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan lagi dok untuk pesan-pesan para semua. Ya, jadi untuk semua dulur-dulur masyarakat yang di Palembang, terima kasih sudah join dengan IG Instagram Rumah Sakit Sriwijaya. Saat ini kita masih tetap melayani pelayanan kesehatan mata dan pelayanan kesehatan lain yang ada di sini. Jadi semuanya karena kita sudah jadi rumah sakit umum, semuanya kita melayani dengan jam-jam jadwal praktek dokternya. Tidak ada pembatasan dari pelayanan kesehatan kami di sini. Jadi jangan khawatir untuk tetap berobat. Upayakan kontrol mata dengan baik. Jadi mungkin saya tambahkan bahwa mata itu adalah jendela dunia. Jadi kalau misalnya jendela dunianya kabur, mungkin melihatnya jadi tidak nyaman. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan mata? Pertama, segera setelah lahir, itu sudah pasti. Yang seperti Ibu tadi, kita harus nilai pasiennya juling atau tidak, ada katarak kongenital atau tidak, ada penyakit-penyakit bawaan atau tidak. Kemudian kapan lagi? Kapan lagi itu biasanya 3 tahun. Akan lebih baik lagi setelah anak udah bisa membaca. Membaca itu bukan membaca ini Ibu, apa ini bukan. Misalnya dia sudah bisa angka 1 sampai 9, itu sudah cukup baik untuk kita menilai berapa tajam penglihatan anak. Kemudian kalau ada minus-minus yang saya bilang tadi, kalau minusnya di atas 3 sampai 10, itu sebaiknya 6 bulan sekali. Karena dengan minus tinggi
minus, hipermetrop atau kacamata jauh yang tinggi, itu juga kadang-kadang mempengaruhi bentuk dari bola mata. Apalagi kalau kita tidak patuh menggunakan kacamata. Sampai saat ini penderita-penderita gangguan refraksi, jadi gangguan yang memerlukan kacamata, itu yang paling aman adalah kacamata. Yang kedua, kalau orangnya apik, bersih, personal hygiene-nya baik, boleh lensa kontak. Dan yang ketiga tentu dengan operasi. Tapi yang seperti saya bilang, yang paling aman adalah kacamata. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya jawab interaktif sampai saat ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Palembang. Kami dari Rumah Sakit Sriwijaya juga tetap berharap untuk kita tetap menjaga jarak, menjaga bepergian sampai pandemik ini segera menurun. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu semua, saya secara pribadi mohon maaf. Saya akhiri live pagi ini, siang ini mungkin ya, karena sudah agak siang. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.